aku yang berbicara. Oh, iya. Kamu cuma dia tugasnya cuma menyoting aja. Nah ini itu sudah play sudah. Oh, iya. Kelihatan gambar aku, Mir? Iya. Kelihatan? Iya Pak. Kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat tani, pemirsa petani sawit khususnya wilayah Desa Riam Durian. Di sini saya akan mereview tanaman saya, yaitu tanaman yang telah dipupuk oleh pupuk namanya pupuk super aktif eco farming. Eco farming ini sebenarnya pupuk ini mempunyai 13 keunggulan. 13 keunggulan diantaranya adalah mempersubur tanah, begitu mempercepat masaknya buah. Nah, ini saya akan mengaplikasikan, yaitu akan menggunakan dengan sistem lubang peresapan biopori. Ya, ini contohnya. Ini lubang peresapan bioporinya. Kamu sorot di sini, lubangnya ini. Ini lubang peresapan biopori namanya. Ini satu batang ini saya kasih 4. Sudah cukup. Satu batang saya kasih 4. Ini jadi satu lubang ini saya kasih 1 liter. 1 liter dan jadi 4 liter. Ini sudah pengaplikasian yang kedua ini nih. Pengaplikasian yang kedua ini sudah kelihatan hasilnya daripada pupuk eco farming ini. Ya, pertama daun menjadi hijau, daun menjadi hijau, pelepah-pelepahnya nih hijau semua, buahnya itu mengkilat-mengkilat itu, dan yang saya rasakan setelah 1 kali aplikasi, jadi habis itu 1 bulan kita panen itu menambah berat. Menambah beratnya ya, yang biasanya ya pertama itu menambah berat sampai 300 kilo itu. Ini saya mau coba aplikasikan. Jadi ini cara saya cari aplikasi ini, 1 lubang saya kasih 1 liter. Siramkan begini. Jadi 1 lubang saya kasih 1 liter. Begini caranya. Ya. Ini terus. Jadi dari batang satu batang ini kita kasih 4 lubang. 1 lubang kita kasih 1 liter, dan coba sekali-kali kita coba siramkan ke ini, ke bawahnya itu ya, akar bawahnya. Adapun cara aplikasi pupuk eco farming ini bukan bermacam-macam. Ada yang menggunakan disiram langsung, ada yang sistem biopori, ada juga yang sistem disemprot. Disemprot ke batang langsung. Tapi yang paling bagus adalah sistem lubang biopori seperti ini. Ini sistem lubang biopori. Ini 1 lubang kita kasih 1 liter ini. 1 lubang kita kasih 1 liter. Bagi bapak-bapak para sahabat tani yang misalnya ingin praktis langsung disiram juga enggak masalah, enggak apa-apa, sama saja. Cuma ini kalau menurut saya yang terbaik adalah sistem lubang biopori. Sistem lubang biopori itu pertama, tidak, apabila habis pupuk dia tidak, misalnya habis dipupuk dia kena hujan, dia tidak lari kemana-mana. Dan kalau musim kemarau misalnya tanah kering, karena ini lubang biopori ini kan kita siram sehingga lubang itu menjadi lembab. Nah, sedangkan sifat akar itu kan mencari kelembapan. Sifat akar tanaman itu mencari kelembapan. Karena ini lubang biopori ini untuk menjaga kelembapan, sehingga akar itu mencari tanah yang lembab, yaitu ke lubang ini, yang lubang biopori yang terisi pupuk eco farming ini. Nah, ibaratnya begini para pemirsa, kita berikan pupuk, berikan lubang ini maksudnya sama dengan manusia.
manusia itu kalau istrinya kalau masak itu kan masak hasil masakannya itu ditaruh di meja. Nah kemudian kalau suaminya mau makan itu kan datangi meja gitu. Nah itu perumpamaannya itu seperti itu, sama dengan itu. Nah pupuk begitu juga, kita menyediakan pupuk di dalam lubang, nanti akar itu mendatangi ke lubang sini mencari yang lembah, mencari mana yang mengandung makanan, itu didatangi oleh akar gitu. Nah itu filosofinya kita memupuk itu. Jadi kita menyediakan unsur hara dalam tanah, supaya akar-akar itu mendatangi, supaya akar itu tersedia makanannya, sehingga akar itu nggak kemana-mana mencarinya gitu. Akar itu nggak kemana-mana mencarinya. Dan begini kegiatan saya sistem saya memupuk seperti ini. Nah ini coba ini pemirsa, coba ini buahnya nih. Ini besar-besar ini dulu nggak begini, dulu buahnya memang sudah ada. Ini bukan hasil daripada pupuk eco farming, karena pupuk eco farming ini baru 2 kali aplikasi. Cuma yang terlihat di sini seperti yang saya bicarakan yang pertama tadi. Pertama dalam 1 bulan ini yang kelihatan itu pelepah menjadi hijau, daun menjadi itu, coba hijau-hijau semua. Saya syuting saya nih, itu hijau daunnya tuh. Itu pengaruh efek daripada pupuk eco farming selama 1 bulan ini. Nah kalau di buah itu belum ada, selama 1 bulan belum ada menambah buah. Nanti setelah 4 bulan 5 bulan baru ada menambah buah yang diakibatkan daripada efek pupuk eco farming ini. Cuma kalau buah yang ada perkembangannya setelah dipupuk eco farming selama 2 minggu atau sebulan, buahnya ini mengkilat dan menjadi besar itu. Nah, buahnya mengkilat dan menjadi besar itu yang kalau buah barunya nanti terlihat setelah 4 bulan sampai 5 bulan, itu baru 2 bulan. Nah, itu oke para pemirsa, para sahabat petani, ini contohnya. Ini memang sawit saya ini dalam keadaan kondisi masih terek, dalam keadaan ini masih mengalami masa terek. Nah ini pengaruh dari pupuk eco farming hanya terlihat dari buahnya yang mengkilat-mengkilat. Nah yang terek yang sekarang yang seperti ini kan belum ada buahnya, kita sorot juga ini. Belum ada buahnya karena terek, tapi ini nanti langsung terlihat pengaruh dari pupuk eco farming ini. Kalau itu sudah 4 bulan baru kelihatan buah-buah muncul buah baru, buah dompet baru, itu memang benar-benar pengaruh dari pupuk eco farming setelah 4 bulan nanti. Tapi kalau sekarang belum terlihat. Bagi yang sudah trek ini muncul buah, yang sudah trek muncul buah dompet. Nah bagi yang buah yang sudah ada itu buahnya menjadi hijau dan menambah bobotnya. Nah para pemirsa, saya kira sampai di sini dulu yang bisa saya review. Nanti lain kesempatan yang akan datang, yang pemupukan ini pemupukan yang kedua nih. Nanti yang pemupukan ketiga akan saya review kembali, akan saya videokan kembali supaya bapak-bapak para sahabat petani itu bisa mengetahui perkembangan daripada pupuk perkembangan tanaman yang telah dipupuk, yang telah diaplikasikan, yang telah mendapat aplikasi pupuk eco farming ini. Nah itu belum ada buahnya, tapi itu justru saya senang begitu. Itu kan memang trek. Itu sebelum kita pupuk eco farming memang buahnya sudah habis, karena sekarang ini masa trek. Jadi itu nanti setelah 4 bulan itu baru muncul buahnya itu nanti akan besar-besar, akibat pengaruh dari pupuk eco farming ini. Saya kira begini dulu, sampai sini dulu video saya. Nanti pada pengaplikasian yang akan datang akan saya buat videonya kembali, dan akan saya supaya pemirsa baik khususnya petani, tetangga petani di sekitar desa Riamduran ini bisa mengetahui. Dan apabila para pemirsa
ingin tahu bagaimana sih pupuk eco farming, bisa menghubungi saya. Bisa menghubungi saya yaitu lewat HP 0822 50 55 6638. Kalau memang lebih jelasnya, kalau tidak bisa mengikuti apa nomor HP yang saya tunjukkan, bisa saja langsung datang ke kebun karet saya, langsung konsultasi, langsung berhadapan, langsung saya tunjukkan ke kebun saya ini setelah saya aplikasikan kebun sawit. Kenapa saya tertarik dengan pupuk eco farming ini? Pupuk eco farming ini adalah merupakan solusi bagi petani yang selama ini selalu meresahkan harga pupuk kimia itu, harga pupuk NPK itu sangat mahal. Jadi kalau bagi para petani itu memang mahal pupuk. 1 hektar itu perlu biaya berapa? Misalnya 1 hektar itu 6 sak aja itu sudah kali 6 sak kali 300 sudah 1.800.000. Kalau kita membuka pupuk eco farming ini, 1 hektar cuma cukup biaya 500.000. Cuma biaya cukup biaya 500.000. Dan kalau sudah kita mengaplikasi pupuk eco farming ini kita tidak perlu lagi menggunakan NPK. Nah, NPK itu tetap diperlukan, cuma dalam 1 tahun cuma 2 kali dengan dosis yang sangat rendah. Yang biasanya kita memupuk NPK itu sebelum kita menggunakan eco farming, tanaman kita ini kita pupuk 2 kilo per pohon. Tapi setelah saya menggunakan pupuk eco farming, ini nanti 1 pohon cuma saya kasih setengah kilo aja. Kan hemat sekali jadinya. Pupuk eco farming itu harganya murah, tanah menjadi subur, petani menjadi makmur, itu motonya. Jadi ini pupuk eco farming ini adalah go berkah no riba. Jadi pupuk eco farming ini sangat membantu, sangat bermanfaat bagi para petani. Inilah yang dapat saya uraikan mengenai tentang pupuk eco farming. Jadi kalau misalnya siapapun para sahabat tani yang melihat video saya yang ingin mengetahui tentang pupuk eco farming, bisa datang ke saya. Ya, saya selalu ada di kebun karet yang di sebelah pabrik ini, pabrik Tanjung Mentobi ini. Saya selalu, kalau Bapak ingin mencoba-coba, ingin menggunakan pupuk eco farming, bisa konsultasi dengan saya. Nah, saya kira demikian dulu yang saya bisa dapat mereview tanaman ini. Lain kali yang kedua nanti, ini pupukan kedua, yang ketiga nanti akan saya review lagi. Yang ini selama jelang 15 hari dalam 1 bulan itu, karena ini pertama jadi jelang 15 hari pupuk 15 hari. Tapi menurut saya memang mengalami perubahan pertama selama 2 kali aplikasi ini. Pertama, daunnya menjadi hijau-hijau. Ini coba biar sorot daunnya. Daunnya hijau sekali ini. Hijau sekali daunnya. Yang ini dulu buahnya nggak jadi, itu sudah mulai jadi. Ini. Dulu nggak menjadi ini. Ini sudah mulai menjadi, itu buah landak itu sudah mau jadi buah tuh. Pokoknya ini saya senang. Pelepahnya itu membuka. Daunnya hijau, pelepahnya membuka. Ya, ini hasil dari pupuk eco farming. Para pemirsa dan sahabat tani, saya kira sampai di sini dulu review saya tentang penggunaan eco farming. Nanti yang akan datang akan saya video lagi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ngerti itu?